Halo semuanya, nama saya Anastasia Florentina. Saya Abigail. Saya Kalista Karen. Nama saya Cindy Carlin. Perkenalkan, nama saya Darren Nathanael. Saya Felicia Audrey Susanto. Saya Valerina Bella Gunawan. Dan saya Jedika. Perkenalkan, nama saya Darren Nathanael dari Fakultas Perhotelan, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari klaim dan juga jenis-jenis dari klaim. Nah, klaim itu adalah pernyataan tentang kebenaran atau suatu fakta dari perasaan pribadi, juga dari pernyataan baik dan buruk, yaitu subjektif dan non-subjektif juga bisa. Nah, ada berbagai jenis-jenis dari klaim. Pertama ada klaim faktual, itu adalah klaim yang berisikan pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya, dan bahkan sudah pasti bahwa klaim tersebut memang benar adanya. Contohnya, matahari terbit dari timur, dan dari dulu kita sudah tahu bahwa matahari memang terbit dari timur dan tidak pernah dia terbit dari barat, dan maka kita bisa membuktikan bahwa hal tersebut itu adalah fakta dan nyata. Lalu ada klaim nilai. Jadi jenis klaim ini adalah berdasarkan moral atau nilai dari seseorang. Jadi seperti baik buruknya seorang itu, contohnya dari mencuri itu tidak baik, dan klaim ini memang benar bahwa mencuri itu memang tidak baik. Tetapi kenapa kita bisa menentukan mencuri itu tidak baik? Karena semua orang sudah meyakini akan hal itu, bahwa mencuri itu tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Lalu ada klaim subjektif. Klaim subjektif itu adalah berdasarkan perasaan dan pandangan diri sendiri, dan tentu orang lain itu yakin bahwa belum tentu orang lain itu setuju akan pernyataan kita. Contohnya saja, misalnya saya lebih suka makan mie dibanding pada nasi, tapi belum tentu orang lain setuju kalau misalnya lebih enak makan mie daripada nasi. Mungkin orang lain lebih suka makan nasi dibandingkan makan mie. Nah, maka itu orang tuh memiliki seleranya masing-masing, dan selera mereka tidak bisa disamakan dengan selera kita. Itu dibilang subjektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa contoh dari klaim faktual, subjektif, dan juga nilai. Yang pertama ada di klaim faktual, ada dua kalimat yang merupakan klaim faktual. Yang pertama ada di Willy Salim dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan oleh Rian Gumai. Dan yang kedua ada di laporan hukum didasarkan pada dugaan pelanggaran terhadap pasal-pasal UU ITE. Dan yang kedua di subjective claim, contohnya ada konten Willy Salim dianggap merusak citra warga Palembang dan menimbulkan keresahan masyarakat. Dan juga hilangnya rendang dalam konten tersebut merupakan settingan atau rekayasa. Dan yang ketiga ada di nilai klaim. Nilai klaim didapatkan dari Willy Salim meminta maaf kepada masyarakat Palembang atas kegaduhan yang timbul. Fakta utama yaitu pelaku Willy Salim, seorang YouTuber terkenal dengan konten berbagi-bagi makanan. Peristiwa yang dimana membuat dia masuk ke dalam kasus ini dikarenakan membagi 2 kg rendang kepada masyarakat di Palembang. Masalah dikarenakan adanya melapor untuk ke polisi atau seorang yang menganggap aksinya meresahkan atau mencemarkan nama baik daerah tersebut. Motif pelapor diduga karena konten nilai menyinggung atau menyudutkan pihak tertentu, atau dianggap hanya mencari sensasi. Dari analisis saya dari sudut pandang hukum, aksi Willy Salim dalam membagikan 2 kg rendang seharusnya tidak menjadi pelanggaran selama tidak melanggar aturan berlaku seperti pencemaran nama baik, pelanggaran privasi atau penyebaran informasi bohong. Namun pelaporan terhadapnya menunjukkan adanya persepsi negatif dari sebagian pihak yang mungkin merasa tersinggung atau tersudutkan oleh konten tersebut. Di sisi lain, secara etika media sosial, tindakan berbagi di ruang publik digital perlu disikapi dengan kehati-hatian, terutama dalam menampilkan wajah, terima bantuan, atau narasi yang digunakan dalam video. Influencer seperti Willy Salim memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa konten tidak bersifat merendahkan atau mengeksploitasi. Dari aspek sosial dan budaya, meskipun niatan mulia, masyarakat bisa menilai berbeda, menganggap aksi ini sebagai empati, sementara yang lain bisa menilai sebagai pencitraan atau pamer kebaikan. Ini memperlihatkan bahwa
Sensitivitas lokal dan konteks budaya sangat penting dalam produksi konten sosial. Sekarang saya akan menjelaskan bagian evaluasi. Secara keseluruhan, aksi Willy Salim dalam membagikan makanan membawa dampak positif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan mendorong budaya. Namun, pendekatan penyajian di media sosial menimbulkan resiko interpretasi yang beragam, tergantung pada sudut pandang audiens. Jika konten tidak ditampilkan dengan etika yang kuat, maka niat baik tersebut dapat disalahartikan sebagai ajang mencari ketenaran atau monetasi belas kasihan. Evaluasi dari kasus ini menunjukkan bahwa konten sosial harus menyeimbangkan antara niat baik, etika komunikasi, dan kesadaran sosial. Kreator perlu membangun empati tidak hanya terhadap penerima bantuan, tetapi juga terhadap persepsi publik agar pesan kebaikan yang ingin disampaikan tidak justru menimbulkan kontroversial. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian argumen. Argumen adalah usaha membenarkan suatu kesimpulan dengan memberikan alasan yang logis. Tujuannya adalah untuk meyakinkan orang lain terhadap suatu ide pernyataan yang mendukung. Berargumentasi dan mengevaluasi argumen membantu mencapai pendapat berdasarkan nalar yang relatif, dengan kesimpulan sebagai tujuan dan premis sebagai jalannya. Nah, kita mengambil contoh argumen yaitu kasus Willy Salim. Di sini ada kasus yang mendukung pelaporan Willy Salim dengan alasan Willy Salim pantas dilaporkan ke polisi karena kontennya dianggap tidak sensitif terhadap budaya dan kondisi sosial setempat. Membuat rendang dalam jumlah besar demi konten bisa dianggap pemborosan dan kurang menghargai nilai makanan tradisional yang sakral bagi masyarakat di Palembang. Di tengah isu kemiskinan dan kelangkaan bahan pokok, aksi seperti itu bisa memicu kemarahan publik dan menunjukkan ketidakpekaan sosial. Sedangkan di sini ada counter argumen yang membela Willy Salim dengan alasan pelaporan terhadap Willy Salim sebenarnya berlebihan karena niat utamanya adalah membuat konten kreatif dan berbagi makanan, bukan untuk merendahkan budaya atau membuang-buang makanan. Selama rendang tersebut dibagikan kepada masyarakat dan tidak terbuang sia-sia, maka kegiatannya seharusnya dilihat sebagai bentuk promosi kuliner lokal yang positif. Tindakan hukum bisa menghambat kreativitas dan semangat berbagi yang justru perlu didukung. Selanjutnya, dalam logika deduktif, terdapat beberapa pola penalaran yang umum digunakan untuk menarik kesimpulan secara valid berdasarkan premis-premis yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang pertama, modus ponens atau cara menegaskan. Pola ini menyatakan bahwa jika suatu kondisi P menyebabkan Q dan P diketahui benar, maka dapat disimpulkan bahwa Q juga benar. Contohnya adalah, jika seseorang rajin belajar, maka ia pasti akan lulus ujian. Karena seorang tersebut rajin belajar, maka ia pasti lulus ujian. Yang kedua, modus tollens atau cara menyangkal. Pola ini digunakan untuk menyangkal suatu pernyataan dengan cara menyatakan bahwa akibat tidak terjadi, maka sebabnya juga tidak terjadi. Polanya adalah, jika P maka Q, tetapi Q tidak terjadi, maka P juga tidak terjadi. Contoh, jika air mendidih, maka akan muncul uap. Karena tidak ada uap, maka air tersebut tidak mendidih. Yang ketiga, silogisme hipotetis. Pola ini menyusun dua pernyataan bersyarat yang saling berkaitan secara berurutan untuk menarik kesimpulan baru. Polanya adalah, jika P maka Q, jika Q maka R. Maka dapat disimpulkan bahwa jika P maka R. Contohnya adalah, jika saya rajin membaca, maka saya akan menambah pengetahuan. Jika saya menambah pengetahuan, maka saya akan menjadi lebih bijaksana. Maka, jika saya rajin membaca, saya menjadi lebih bijaksana. Yang keempat, silogisme disjungtif. Pola ini menyatakan bahwa jika terdapat dua kemungkinan, P atau Q, dan salah satunya tidak terjadi, maka yang lainnya pasti terjadi. Polanya adalah, P atau Q
tidak P maka Q. Contohnya adalah, saya akan makan di rumah atau di luar. Karena saya tidak makan di rumah, maka saya akan makan di luar. Dan yang terakhir adalah dilema. Pola ini melibatkan dua pernyataan bersyarat yang keduanya mungkin benar, dan digunakan ketika terdapat dua pilihan yang masing-masing memiliki akibat. Polanya adalah jika P maka Q, jika R maka S, dan P atau R atau Q atau S. Contohnya, jika saya belajar dengan serius, maka saya akan lulus ujian. Jika saya mengikuti bimbingan, maka saya juga akan lulus ujian. Karena saya belajar atau mengikuti bimbingan, maka saya akan lulus ujian. Kita akan berlanjut pada membuat pola deduktif secara spesifik, yaitu adu ponens, tolens, hipotesis, disjungtif, dan dilema. Dalam kasus Willy Salim dilaporkan ke posisi akibat konten rendang 200 kilo di Palembang. Jadi yang pertama, ponens. Modus ponens berangkat dari pernyataan bersyarat dan menyatakan bahwa jika kondisi awal, premis terpenuhi, maka akibatnya konklusi juga terjadi. Dalam kasus ini, kita dapat menyusun sebagai berikut bahwa jika seseorang membuat konten yang dianggap meresahkan masyarakat, ia bisa dilaporkan ke polisi. Namun faktanya konten rendang 200 kilo buatan Willy Salim dinilai oleh sebagian masyarakat sebagai meresahkan karena dianggap menyentuh sisi sensitif budaya kuliner lokal. Maka sesuai modus ponens, pelaporan terhadap dirinya adalah sesuatu yang logis dan dapat diterima. Lalu tolens. Pola ini menyatakan bahwa jika suatu akibat tidak terjadi, maka penyebabnya juga tidak terjadi. Dalam konteks ini, kita dapat menyatakan jika konten tersebut tidak melanggar norma atau hukum, maka tidak akan terjadi pelaporan ke polisi. Namun nyatanya, dengan menggunakan modus tolens dapat disimpulkan bahwa kontennya kemungkinan melanggar norma, baik secara hukum formal maupun norma sosial dan budaya. Lalu ada hipotesis. Silogisme ini membangun hubungan sebab akibat secara bertingkat. Dalam kasus ini dapat disusun bahwa seseorang membuat konten yang menyentuh isu sensitif budaya lokal, maka masyarakat bisa merasa terganggu. Jika masyarakat merasa terganggu, maka pelaporan kepada pihak berwajib bisa terjadi. Dengan demikian, jika seseorang membuat konten yang menyentuh isu sensitif budaya lokal, maka pelaporan bisa terjadi. Dan hal itu menunjukkan bagaimana tindakan yang mungkin awal tidak diniatkan menyulut kontroversi, tetap dapat berujung pada konsekuensi. Lalu disjungtif. Pola ini menggunakan pernyataan atau untuk membedakan dua kemungkinan. Misalnya konten Willy Salim adalah edukatif atau provokatif. Jika sebagian besar masyarakat tidak menganggapnya edukatif, maka secara logis ia akan dianggap provokatif. Inilah yang memicu kritik dan pelaporan karena konten tersebut lebih ditafsirkan sebagai bentuk provokasi atau eksploitasi kuliner lokal daripada sebagai edukasi. Dan yang terakhir, dilema. Pola dilema menyatakan bahwa apapun pilihan yang diambil, hasilnya tetap menuju satu kesimpulan. Dalam kasus ini, Willy Salim sengaja membuat konten jika ia tidak sensitif terhadap budaya lokal, maka ia juga bisa dilaporkan. Karena salah satu dari kemungkinan ini bisa terjadi, maka kesimpulannya tetap ia bisa dilaporkan dan mencerminkan dilematis dalam membuat konten viral di tengah masyarakat yang memiliki nilai yang budaya yang kuat itu sendiri pada konten Willy Salim ini sendiri. Selanjutnya, pengertian argumen induktif. Argumen induktif adalah jenis argumen yang berasal dari fakta-fakta yang menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum. Contoh penggunaannya dalam berita, misalnya ketika wartawan menyajikan beberapa peristiwa serupa dan kemudian menyimpulkan adanya tren atau pola tertentu di masyarakat. Oleh karena itu, argumen induktif memiliki peran penting dalam membangun opini berdasarkan bukti yang ada. Selanjutnya, contoh argumen induktif spesifik dari kasus tersebut. Yang pertama adalah konten makanan berlebihan bisa dianggap tidak etis jika tidak mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi penontonnya. Yang kedua, konten kreator yang tidak mempertimbangkan dampak sosial dari kontennya yang berisiko berhadapan dengan hukum. Yang ketiga, video makanan dalam jumlah besar bisa memicu persepsi negatif jika tidak disertai dengan tujuan sosial yang jelas. Selanjutnya, tidak semua konten berbagi otomatis diterima positif. Cara penyajian dan konteks sangat mempengaruhi respons publik. Yang terakhir adalah netizen Indonesia semakin sadar akan etika digital dan berani mengambil tindakan jika merasa ada pelanggaran nilai sosial. Yang pertama, saya akan membahas tentang penjelasan kesalahan berpikir informal.
Kesalahan berpikir informal adalah kekeliruan dalam proses berpikir atau berargumen yang tidak berkaitan dengan kesalahan struktur logis, melainkan terkait isi, bahasa, asumsi, atau konteks argumen. Biasanya kesalahan ini muncul karena adanya relevansi yang lemah, penggunaan emosi, atau pengaburan makna dalam membangun kesimpulan. Hasilnya, argumen terdengar meyakinkan, tapi sepenuhnya cacat secara rasional. Selanjutnya, saya akan membahas tentang beberapa potensi kesalahan berpikir informal yang muncul dalam kasus ini. Yang pertama itu ad hominem atau menyerang pribadi. Alih-alih menilai kontennya berdasarkan niat atau manfaat sosial, pelaporan terhadap Willy tampaknya lebih fokus pada menyerang karakter pribadi atau niat terselubung Willy. Misalnya dianggap mencari popularitas atau merendahkan martabat. Kesalahannya, menyerang siapa yang berbicara, bukan apa yang dibicarakan. Yang kedua, strawman falasi atau menyederhanakan lawan secara salah. Pihak yang melaporkan mungkin mengubah aksi berbagi rendang menjadi seolah-olah itu adalah bentuk penghinaan atau kesombongan. Padahal isi kontennya sebenarnya berbagi makanan dalam jumlah besar. Kesalahannya menyalahartikan tindakan Willy, lalu menyerang versi yang sudah dipelintir itu. Yang ketiga, appeal to emotion atau memainkan emosi. Tindakan pelaporan tampaknya lebih mengandalkan emosi, seperti rasa malu, tersinggung, marah, daripada analisis objektif apakah ada benar-benar pelanggaran hukum atau norma. Kesalahannya, membuat keputusan atau tuduhan berdasarkan emosi, bukan logika. Dan yang terakhir, false cause atau kausalitas salah. Ada asumsi bahwa karena Willy membuat video pembagian rendang dan masyarakat merasa tidak nyaman, maka Willy salah. Padahal, tidak ada bukti langsung bahwa tujuan Willy adalah untuk mempermalukan orang. Kesalahannya, menganggap dua hal yang terjadi berurutan pasti memiliki hubungan sebab akibat.